Perkenalkan, nama aku di sini Denny Kurniawan. Aku dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Oke, di sini teman-teman aku akan menjelaskan. Oke, di sini teman-teman kita akan membahas tentang mengenal atau dasar awalan dari program HTML, CSS, dan Java ya teman-teman. Dari menurut saya sendiri, pendapat saya tentang HTML, Java, dan CSS ini, menurut saya itu HTML itu adalah kerangka, CSS itu adalah yang salah teman-teman. HTML itu adalah dasar-dasarnya, yang CSS itu sebagai kerangkanya, yang Java itu untuk sudah jadinya teman-teman, seperti bangunan, seperti rumah. Kita bisa menyimpulkan seperti itu. Untuk pengertian, HTML itu adalah bahasa markup yang digunakan untuk menciptakan dokumen digital yang dapat diakses melalui web, browser, dan lainnya. Maaf teman-teman. HTML terdiri dari serangkaian kode yang ditulis dalam bentuk tag atau penanda teman-teman, yang menentukan struktur dan isi halaman web. Dan HTML ini memiliki fungsi, yaitu membuat struktur halaman web seperti judul, header, footer, paragraf, gambar, dan lainnya. Setelah itu bisa menentukan tampilan dan layout halaman web. Selanjutnya itu bisa menyisipkan multimedia, yaitu seperti gambar, video, audio, dan lainnya. Selanjutnya membuat formulir dan interaksi pengguna. Selanjutnya mengintegrasikan kode program lain seperti CSS dan Java teman-teman. Adapun komponen HTML dasar seperti tag itu digunakan untuk penanda, atribut itu tambahan dari tag tadi, elemen itu kombinasi teks, tag, dan atribut, dokumen HTML, file dengan ekstensi HTML atau HTML itu tersebut. Selanjutnya itu ada jenis tag HTML, yaitu teks struktur, teks heading, teks paragraf, teks link, teks gambar, dan banyak lagi teman-teman. Jadi untuk HTML ini teman-teman, saya cuman memberikan singkatan saja teman-teman. Kalau teman-teman ingin mengenal lagi, teman-teman tuh bisa scroll di browser atau GPT atau di mana saja teman-teman, biar lebih efisien atau lebih bagusnya lah teman-teman. Selanjutnya itu ada manfaat HTML, yaitu untuk membuat website sendiri menggunakan aplikasi web, meningkatkan kemampuan desain web, membuat konten digital interaktif, mempersiapkan diri untuk belajar teknologi web lainnya, seperti yang tadi CSS, JavaScript, PHP, banyak lagi program lainnya teman-teman. Sumber untuk menambah atau untuk kita supaya bisa belajar, HTML juga memiliki sumber, yaitu WSCOL, terus ada Mozilla Developer Network, ada Codecademy, ada Free Code Camp,
dan buku pelajar HTML teman-teman, dan banyak lagi. Baik teman-teman, selanjutnya itu kan ada CSS. Ini CSS ini seperti kerangka sambungan dari HTML tersebut teman-teman. Jika kita ingin membuat sebuah program, itu HTML seperti basic dan CSS itu isi dalamnya teman-teman. Yaitu dia pengertian CSS ini bisa juga adalah bahasa style yang digunakan untuk mengontrol tampilan dan layout halaman web dan sebagainya. CSS adalah bahasa program yang digunakan untuk mengatur tampilan, warna, font, ukuran seperti yang saya sampaikan tadi. Ini CSS ini ia untuk isi dalamnya. Ya, seperti itu teman-teman yang saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya itu untuk mengatur layout, seperti contohnya itu posisi, ukuran, margin. Selanjutnya itu membuat efek visual, yaitu bayangan, gradient. Selanjutnya itu mengoptimalkan tampilan pada paragraf. Selanjutnya itu ada fungsi CSS, yaitu mengatur warna dan latar belakang, mengatur font dan ukuran teks, mengatur margin, membuat layout responsif, mengatur posisi dan ukuran elemen, membuat efek hover dan transisi, dan selanjutnya itu mengatur tampilan tabel dan formulir teman-teman. Adapun komponen-komponen dasar dari CSS ini teman-teman, yaitu ada selektor, yaitu menentukan elemen yang akan diatur. Selanjutnya ada properti, yaitu menggunakan properti, yaitu menentukan atribut yang akan diatur. Yang ketiga ada nilai atau value, yaitu menentukan nilai properti. Contohnya itu H, color, titik 2, terus blue. Gitu teman-teman. Untuk teman-teman yang udah banyak belajar tentang HTML, CSS, dan Java ini mungkin tahulah. Jika yang belum, silahkan share-share di atau yang di GPT atau di browser. Kan ada yang di baru WA tuh teman-teman, ada Meta AI. Di situ juga bagus teman-teman. Oke, lanjut ke pembahasannya. Itu ada jenis CSS, yaitu CSS inline, yaitu ditulis langsung dalam atribut HTML. CSS internal, yaitu ditulis dalam tag style. CSS eksternal, yaitu ditulis dalam file terpisah dengan ekstensi CSS. Manfaatnya, adapun manfaat CSS ini yaitu membuat website lebih menarik, meningkatkan kemampuan desain web, membuat layout responsif, mempersiapkan diri untuk belajar teknologi web lainnya, yaitu dan meningkatkan kemampuan dalam pengembangan web teman-teman. Sumber-sumbernya itu ada juga teman-teman, bisa dilihat sendiri di browser atau GPT atau lainnya, biar supaya lebih mengerti. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada Java, yaitu seperti yang sudah jadinya teman-teman. Dalam, kalau kita bayangkan seperti bangunan, yaitu hasil dari pembuatan program gitu. Oke, langsung JavaScript ini adalah pembahasan pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif dan dinamis. Maaf teman-teman. Adapun fungsi atau pengertian dasar dari JavaScript itu yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ditambahkan oleh NetShapes.
yaitu terus selanjutnya itu digunakan untuk membuat halaman web dinamis dan interaktif. Dapat berjalan di sisi klien dan server side. Fungsinya ada membuat efek visual dan animasi, mengatur perilaku, membuat formulir validasi, menggabungkan aplikasi web, membuat interaksi pengguna, mengakses dan mengubah dokumen, mengintegrasikan dengan basis data. Adapun komponen dari JavaScript itu yaitu variabel dan tipe data, operator dan ekspresi, struktur kontrol, if, else, switch, loop. Mungkin bagi teman-teman semuanya yang sudah mengenal JavaScript lebih mendalam, tahu pasti kata-kata dari sintaks yang if, else, switch, dan loop ini teman-teman. Selanjutnya itu ya ada fungsi, objek, dan array. Adapun jenis-jenis JavaScript yaitu bisa dicari sendiri teman-teman, soalnya jenisnya itu berada di Chrome, browser, dan lainnya. Kita lanjut ke manfaat, yaitu manfaatnya itu membuat website interaktif, membangun aplikasi web, meningkatkan kemampuan desain web, membuat game online, mempersiapkan diri untuk belajar teknologi web lainnya. Sumber-sumbernya juga banyak teman-teman, bisa dicari-cari sendiri. Aplikasi yang menggunakan JavaScript itu ada banyak teman-teman, yaitu Google Map itu menggunakan JavaScript teman-teman, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, aplikasi mobile, banyak lagi teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya nggak bisa memberi pengertian atau yang lainnya lebih lanjut teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.